Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Ten of Wands, 10 tongkat. Muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, oke, ini adalah sebuah kartu. Dia menunjukkan, kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan kamu yang mohon maaf, oke, terlihat kamu lagi terbelenggu, ya kan, dengan beberapa masalah kehidupan yang memang sangat begitu berat, sulit. Kamu sedang berupaya, memang aku akui. Selama ini kamu selalu berupaya, berusaha untuk bagaimana bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi. Dan kemudian kalau dikatakan ini ada sebuah beban bagi kehidupan kamu, ya benar. Tetapi ya mau tidak mau, teman-teman ikhlas tidak ikhlas, kamu harus menjalani segala sesuatunya dengan sabar. Ya kan? Karena aku meyakini, di balik sebuah tantangan ataupun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini, teman-teman, bakal ada sebuah akhir. Ya kan? Pasti bakal ada sebuah akhir yang lebih baik. Tuhan pastinya sedang merencanakan sesuatu hal yang mungkin nggak pernah kamu prediksi sebelumnya, nggak kamu duga sebelumnya. Nah, apa itu? Kita akan lihat, teman-teman. Apa sih yang mungkin sedang Tuhan persiapkan untuk kamu dalam pekan ini, ataupun mungkin hingga akhir Juli ini ya. Oke? Wow, aku punya judgment. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana seperti bakal ada sebuah bentuk manifestasi atas doa. Ya. Hasil kerja keras kamu akan membuahkan hasil, teman-teman, dalam pekan ini. Ketika berharap agar segala sesuatunya itu bisa kembali lancar, stabil, maka kamu akan mendapatkannya. Ya kan? Ini mengenai tentang doa-doa. Jadi kekuatan doa ini ya adalah sebuah kekuatan terbesar. Ketika kamu sudah bekerja keras, ketika kamu sudah berupaya untuk bangkit, ya kan? Ikhtiarnya sudah ada, kemudian doanya. Nah, dari doa-doa inilah, teman-teman, yang sepertinya akan membuka jalan keberuntungan kamu, membuka jalan keresakian kamu. Ya. Nah, oke, jadi ketika nanti bakal ada ikut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kamu dalam bakat ini, maka persiapkan diri kamu untuk bahagia, teman-teman. Aku punya dosa. Ya, persiapkan diri kamu untuk bahagia. Ada sebuah kehidupan masa depan yang sangat-sangat begitu cerah. Ada sebuah kondisi kehidupan yang akan sangat bahagia loh. Ya, kalau dikatakan mungkin sukses di dalam kondisi ekonomi, ya cukup terlihat. Ya kan, bangkit dari keterpurukan juga cukup terlihat. Paling tidak memang kehidupan kamu akan stabil nih. Ya kan? Nah, kalau bangkit benar-benar bangkit, ya mungkin di dalam bisnis kamu, usaha kamu. Oke, itu yang bangkit berkembang pesat, maka akan menimbulkan, mendatangkan adanya rezeki yang baik pula. Kemudian mungkin masalah di dalam kehidupan pekerjaan kah? Ya, rumah tangga ketika ada konflik, ya kan? Yang tak ada hentinya, kemudian rezekinya juga bermasalah, maka semuanya akan terlihat lebih baik, teman-teman. Jadi, ini yang aku maksud tentang sebuah rencana-rencana baik dari Tuhan semesta ya.
ketika kamu terpuruk, ya jangan pernah berputus asa, teman-teman. Ya kan? Lelah boleh. Ya, tetapi lelahmu ini jangan jadikan alasan kamu tidak mau kembali melangkah. Ya kan? Karena sesuatu hal yang besar, yang indah itu sudah menanti kamu, teman-teman. Nah, ini yang aku katakan. Bahasanya kamu akan memperoleh sesuatu hal yang mungkin belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ya, seperti kebahagiaan dan keberuntungan. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan dan rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini ya? Oke, semoga kondisi keuangan ataupun rezeki kamu bagus nih. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands. Ada 6 tongkat teman-teman. 6 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki kamu ya. Oke, sebagai energi pembuka nih. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kesuksesan kamu, tentang keberhasilan kamu. Energi yang menggambarkan pada akhirnya kemenangan besar akan kamu peroleh. Nah, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan besar tentu dari energi ini sudah cukup menunjukkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang pada akhirnya ya akan terlihat lebih baik. Meskipun memang dapat aku akui pula teman-teman, banyak yang iri dengki dan berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu. Tetapi kali ini nggak akan ada yang bisa menghentikan semuanya. Ya, takdir baik yang Tuhan akan berikan kepada kamu teman-teman. Oke. Kemudian aku punya Queen of Pentacles. Ratu koin muncul hadir. Untuk energi kartu kedua, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu bakal mapan, makmur, sejahtera. Ya kan? Ada rezeki yang sangat berlimpah ruah. Ya, ini juga berkaitan tentang adanya rezeki-rezeki ataupun keuangan yang selama ini belum kamu rasakan ya. Ataupun selama ini kamu harapkan ketika kamu lagi ada problem, mungkin juga kebutuhan ya kan teman-teman. Nah, ada saja nih. Jadi setiap kali ada kebutuhan, ya kan rezeki itu selalu datang teman-teman. Ya, keperluan yang seperti itu. Wow. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi penutup. Oke. Nah, berbicara masalah keuangan dan rezeki, teman-teman. Dari sini aku semakin yakin tentang masalah keuangan kamu yang akan sangat berlimpah. Kenapa? Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Insya Allah seperti air yang mengalir ya. Amin ya. Semoga ini benar-benar termanifestasikan deh, terwujud. Kemudian semua elemen positif ada bersama kamu. Nah, sebenarnya elemen ataupun energi positif inilah yang akan menjadi sebuah daya tarik ataupun magnet ya yang akan mendatangkan rezeki, menarik rezeki dari segala penjuru arah. Amin, teman-teman. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke, bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Gemini dalam pekan ini? Pada kartu yang pertama aku punya Two of Wands. Oke. Two of Wands muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Gemini. Ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang apa ya teman-teman, seperti ada sebuah solusi ya. Kamu menemukan sebuah jalan solusi, cara gitu untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Masalah ini mungkin cukup relatif, yang namanya kehidupan rumah tangga terkadang masalah itu pasti selalu ada saja. Entah masalah keuangan, rezeki, entah masalah konflik, ya kan, kesehatan, anak-anak, keluarga, semuanya gitu loh. Dan di sini kamu mempunyai sebuah solusi untuk bagaimana masalah itu akan terselesaikan teman-teman. Nah, ternyata benar apa yang akan kamu ambil jalannya ini teman-teman. Ini cukup baik ya. Seolah-olah ketika kamu sudah mempunyai sebuah jawaban terhadap masalah tersebut ya kan. Ya memang sih semua masalah harus disikapi dengan apa? Bijak, sabar. Maka semuanya akan terselesaikan dengan cukup baik. Karena kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana kebaikan akan terjadi di dalam kehidupan kamu, kestabilan, keseimbangan.
kebaikan, kelancaran juga meliputi tentang kondisi keuangan kamu ya, ketika mungkin masalahnya ada mengenai tentang keuangan ya teman-teman, dan ya tergantung lah ya masalahnya. Dan kemudian aku punya Three of Swords, 3 pedang muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan, kegagalan, kehancuran, pengkhianatan, ya kan? Iya, jadi banyak memang hal-hal yang nggak begitu baik teman-teman. Namun kamu nggak usah khawatir sih sebenarnya. Ya karena pada akhirnya apa yang menjadi masalah-masalah yang aku katakan ini teman-teman, yang selama ini mungkin kamu sudah berputus asa, nggak mungkin nih masalah kamu selesai ya. Dan bahkan ketika rumah tangga kamu ada pengkhianatan teman-teman ya, kemudian rumah tangga kamu sudah di ujung tanduk, maka ya jalan itu untuk menyelesaikannya itu akan kamu dapatkan, dan ini terlihat semuanya akan lebih baik. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman ini. Oke, yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya The Fool, ada Knight of Swords, dan aku punya Five of Cups. Wow. Nah, untuk teman-teman Gemini yang sedang berpacaran, aku akui ya, luar biasa banget sih energinya. Terlihat tentang bagaimana perjuangan kamu dengan dia, teman-teman. Ya, untuk mencapai mungkin kebahagiaan lah ya. Ini bisa saja perjuangan di dalam keegoisan masing-masing, bisa juga perjuangan entah menyangkut tentang restu, ya kan? Tetapi yang aku lihat bakal ada sebuah penaklukan di situ. Bakal ada hal-hal yang lebih baik, ya kan? Meskipun mungkin terlihat hubungan kamu sama macam ada pertentangan ya. Mungkin itu tadi yang aku katakan restu, teman-teman. Tetapi karena kamu ataupun dia sama-sama berhasil menunjukkan kepada mereka, teman-teman, bahwasanya memang apa yang ingin kalian tuju ini sesuatu hal yang baik gitu ya. Jadi semuanya akan berhasil dikalahkan lah gitu ibaratkan ya, dengan kekuatan mungkin cinta gitu ya. Jadi bagaimana ke depan ya, ada penaklukan dan ada sebuah kondisi hubungan yang terlihat ya, mudah-mudahan sih akan tetap langgeng ya. Dan kemudian ya jangan sampai perjuangan pengorbanan yang sudah dilakukan selama ini juga sia-sia sih teman-teman ya. Semoga bisa ke jenjang yang lebih serius. Oke, berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya 9 koin. Kemudian aku punya 3 koin dan aku punya The Career. Mengenai tentang kehidupan asmara teman-teman Gemini yang jomblo dan single ya. Aku merasakan ya kamu sudah cukup bahagia gitu tanpa dia, gitu. Mungkin tanpa pasangan lah ya. Karena sedang menikmati masa-masa kebahagiaan, ya kan? Masa-masa yang dimana rezeki kamu sepertinya cukup bagus, kehidupan kamu cukup nyaman, ya kan? Tetapi hal yang cukup mengejutkan adalah ketika ini, teman-teman. Ya, aku melihat seperti bakal ada sebuah energi dari kehidupan masa lalu kamu yang akan kembali. Terlihat sebuah penyesalannya sih. Ya, apakah ini baik untuk kamu, teman-teman? Ya, tergantung dari kondisi kamu juga, nggak bisa dikatakan dia baik atau tidak baiknya. Sebenarnya niatnya memang cukup tulus, gitu loh. Tetapi tergantung dari diri kamu. Ketika mungkin kamu sudah merasa baik tanpa dia, ya untuk apa mungkin kamu menjalin hubungan kembali dengan energi lama yang mungkin kamu sudah tahu ya, dia itu toksik atau tidaknya gitu ya kan. Nah seperti itu sih, kalau memang dia baik ya syukur, tapi kalau dia ini nggak baik maka akan merugikan kamu sih sebenarnya teman-teman. Oke, next point berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini ya sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Raja Koin, ada kartu koin, dan aku punya The High Priestess teman-teman. Oke. Pada akhirnya penantian kesabaran kamu selama ini teman-teman ya itu nggak sia-sia loh, ya kan? Eh, dan juga terkait dengan perjuangan ya kan, hal yang kamu lakukan untuk mendapatkan ya mungkin jodoh dan pasangan hidup ya. Aku lihat seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia orang yang sangat bijaksana, ya kehidupannya juga mapan, ya orangnya baik, oke perhatian, dan kemudian dia seseorang yang memiliki energi yang cukup kuat sih sebenarnya teman-teman ya. Dalam arti secara spiritualitas juga bagus ya. Jadi
Kalau kamu menjalin hubungan asmara dengan dia, ya mungkin ada indikasi nih teman-teman bahwasanya kali ini ya kan dia itu bakal berkomitmen gitu ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya? Aku punya tanggal 3, 12, 11, 29, 17, 18. Oke. Tanggal 2, 14, 30, 16, 19, dan tanggal 4. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.